Sementara kalau dia tetap berharap untuk menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto, saya kira ini juga peluangnya sangat berat. Kalau pada Pilpres lalu tentu saja orang seperti Pak Prabowo kalkulasinya melihat ya kalau berpasangan dengan Gibran Rakabuming itu sangat menguntungkan karena Jokowi masih menjadi presiden. Tapi kalau sekarang nggak ada sama sekali posisi tawar atau daya ungkit secara elektabilitas dari Gibran, karena Gibran ini kan dia sebenarnya bukan siapa-siapa, dia bisa menjadi wakil presiden ya karena faktor Joko Widodo. Jadi kalau kemudian sekarang dia disodorkan lagi menjadi wakil presiden Prabowo Subianto, kita ngomong misalnya dari kalangan internal Gerindra sendiri pasti banyak yang tidak setuju soal ini ya. Itu yang menjelaskan kenapa dalam Kongres luar biasa Partai Gerindra waktu itu hanya menyebut mereka akan mencalonkan kembali Prabowo Subianto untuk periode kedua. Gibran dulu dianggap aset elektoral karena efek Jokowi masih berkuasa. Tapi setelah Jokowi lengser, situasinya berubah total. Kini mulai muncul suara-suara bahwa Gibran justru menjadi beban politik bagi Prabowo. Gerindra hanya bicara soal 2029 untuk Prabowo tanpa menyebut Gibran sedikit pun. Sinyalnya jelas. Efek Jokowi memudar, daya tawar ikut runtuh. Kira kalau kalkulasi secara politik, kita mesti ngomong secara jujur bahwa peluangnya sangat kecil. Apalagi seperti saya katakan tadi bahwa sebenarnya Joko Widodo itu belum tumbuh total, tetapi karena situasi gonjang-ganjing akibat kadernya menyerang Pak Yusuf Kalla dan membuat rebranding dari PSI itu berantakan. Dan sekarang kemudian dia dipaksa dia akan turun ke lapangan, kedua segera diumumkan dia menjadi ketua Dewan Pembina PSI. Ini memang betul-betul menjadi semacam test case, menjadi semacam ujian apakah Jokowi itu masih sakti seperti ketika dia masih menjadi presiden. Saya kira dengan mudah kita menjawab dipastikan tidak seperti itu. Banyak sekali faktor-faktor kelebihan dari Jokowi yang hilang ketika dia sudah tidak lagi menjadi presiden. Ini akan sangat menarik kita untuk mengikuti bagaimana perkembangan selanjutnya. Kalau kemudian ternyata Jokowi memang belum sembuh, dia dipaksa turun. Satu, secara kesehatan ini, secara psikologis dia akan kembali tertekan dalam situasi seperti sekarang. Kedua, kalau memang dia sebenarnya belum sembuh, dipaksakan turun ke lapangan, ini bisa kembali membuat penyakitnya. Dalam video ini, narator berpendapat bahwa setelah tidak lagi menjabat presiden, pengaruh politik Jokowi tidak lagi sekuat dulu. PSI disebut sangat bergantung pada figur Jokowi, sementara langkah turun langsung ke lapangan dipandang sebagai ujian nyata. Apakah efek elektoral Jokowi masih bekerja atau justru mulai memudar? Jika pengaruh itu tak lagi mampu mendongkrak PSI, maka ambisi politik yang dikaitkan dengan masa depan Gibran dinilai menghadapi tantangan semakin berat. Jadi sangat serius bagi Joko Widodo karena pilihan-pilihan Joko Widodo kan dengan begitu sekarang semakin terbatas setelah dia tidak jadi presiden lagi. Ini tentu saja kalau PSI itu kan hanya semacam vehicle ya, hanya semacam kendaraan bagi Jokowi untuk menjadikan putranya Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden pada Pilpres 2029. Jadi pilihannya makanya berapa hari yang lalu bahkan itu ya relawan Jokowi itu menyatakan bahwa Pak Jokowi tetap menginginkan agar Gibran itu berpasangan lagi dengan Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden pada tahun 2029. Jadi saya kira memang opsinya buat Gibran untuk presiden itu semakin jauh karena kalau dia ingin menjadi presiden, ya tentu PSI-nya harus kuat partainya. Dia harus masuk ke parlemen dan bukan hanya partai kecil tapi menjadi setidaknya partai menengah. Dan peluang itu berat untuk Gibran Rakabuming Raka. PSI dalam narasi video ini disebut bukan sekedar partai, melainkan kendaraan politik yang dipertaruhkan untuk menjaga pengaruh keluarga Jokowi pasca kekuasaan. Namun persoalannya, membesarkan partai jauh lebih sulit daripada mengandalkan popularitas saat masih berada di lingkar kekuasaan. Ketika efek jabatan memudar, yang tersisa adalah pertanyaan besar. Mampukah PSI berdiri dengan kekuatan sendiri? Atau hanya hidup dari bayang-bayang nama besar Jokowi? Ketua Dewan Pembina PSI itu ya betul-betul inisialnya itu adalah dari
Joko Widodo, bukan Jeffrey Giovanni lagi. Sebenarnya soal ini juga sudah bisa kita juga jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi yang menarik ini adalah pernyataan dari juru bicara PDIP, Guntur Romli. Ini dia macam meledek, tapi sekaligus ini soal yang serius karena dia mempertanyakan sekarang ini kemampuan Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas dari PSI, untuk menjadi daya tarik dari PSI yang sering disebut sebagai kotel efek ya. Sindiran telak datang dari kubu PDIP. Saat Jokowi masih menjabat presiden dengan seluruh pengaruh yang dimilikinya, PSI tetap gagal menembus parlemen. Kini, ketika kekuasaan itu sudah berlalu, muncul pertanyaan yang lebih tajam. Jika dulu saja tidak berhasil, apa yang membuat PSI yakin hasilnya akan berbeda sekarang? Dari berbagai kalkulasi yang saya sampaikan tadi, peluang Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto sendiri sangat tipis. Kemudian kalau dia mau maju menjadi calon presiden, pertama adalah soal partai politik mana yang akan mengusung dia. PSI situasinya juga sangat berat. Sementara elektabilitas dari Gibran dalam berbagai survei kan juga sangat jauh. Bahkan dia suaranya itu di bawah Anies Baswedan yang sekarang disebut sebagai pengangguran politik. Kalau dibandingkan misalnya dengan kader dari Gerindra, Deddy Mulyadi juga masih di bawah begitu. Tapi rasanya saya kira Gerindra nggak mungkin akan memasangkan lagi kader Gerindra dengan Gerindra seperti halnya ketika Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga. Dalam narasi video ini, peluang politik Gibran digambarkan semakin terjal. Elektabilitas yang disebut belum mampu bersaing dengan sejumlah tokoh lain memunculkan pertanyaan besar tentang kekuatan politiknya di luar bayang-bayang Jokowi. Kritik yang muncul bukan lagi soal jabatan yang diraih, melainkan apakah ia benar-benar memiliki daya tarik elektoral yang cukup untuk memenangkan pertarungan politik dengan kekuatannya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.